Selamat datang di Goa Sunyaragi, sebuah warisan budaya yang penuh misteri dan keindahan, terletak di tengah pesona alam Cirebon. Tempat ini bukan hanya sebuah goa, tapi juga saksi bisu sejarah dan kebudayaan yang kaya. Mari kita jelajahi bersama setiap sudutnya yang memukau dan cerita di balik keindahan. Goa Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 oleh Sultan Sepuh I, Pangeran Kararangen dari Kesultanan Cirebon. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga. Maka Sunyaragi bermakna tempat menyepi atau bertapa untuk menyucikan diri. Kompleks ini dulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan sekaligus meditasi para sultan dan keluarga kerajaan. Nah, di Goa Sunyaragi ini banyak bagian-bagian tempat yang penting. Di antaranya, yang pertama ada Goa Raga Jumut. Tempat ini berfungsi untuk mengheningkan tubuh dari hawa nafsu duniawi dan mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual. Sering digunakan untuk bertapa atau melatih kekuatan lahir dan batin. Yang kedua ada Balai Kambang. Tempat ini fungsinya untuk peristirahatan sultan atau tamu penting, sekaligus tempat pertunjukan seni. Bangunan ini dulunya dikelilingi air untuk menambah unsur estetika dan ketenangan. Yang ketiga ada Kamar Kaputren. Kaputren adalah tempat tinggal para putri keraton. Tempat ini khusus bagi para perempuan bangsawan atau putri keraton, baik untuk beristirahat, berdandan, atau menjaga diri dari dunia luar. Dalam konteks spiritual, tempat ini juga bisa digunakan untuk pembinaan karakter putri bangsawan. Goa Sunyaragi juga memiliki fungsi pertahanan. Struktur bangunannya yang rumit dengan banyak lorong dan gua buatan memungkinkan penghuninya untuk berlindung dan menghindar dari serangan musuh. Goa Sunyaragi bukan hanya tempat beristirahat, tapi juga menunjukkan kekayaan budaya dan seni arsitektur Kesultanan Cirebon pada masa itu. Ini juga menunjukkan pengaruh budaya Hindu, Buddha, dan Islam secara bersamaan. Nah, yang keempat ada Goa Peteng. Tempat ini berfungsi untuk bersemedi dalam kegelapan total, untuk melatih konsentrasi dan ketenangan batin. Tempat ini digunakan oleh para bangsawan atau ulama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mematangkan spiritualitas. Yang kelima ada Patung Gajah. Gajah sering diasosiasikan dengan kekuatan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Kemungkinan besar patung ini dibuat sebagai simbol kekuatan militer atau kedewasaan spiritual. Gajah juga berakar dari pengaruh budaya Hindu dan India yang pernah masuk ke wilayah Cirebon sebelum Islam. Yang keenam ada Goa Kelanggengan. Tempat ini berfungsi untuk memohon keabadian, kekuasaan, dan kejayaan. Biasanya digunakan oleh para pemimpin atau sultan agar pemerintahan mereka langgeng dan stabil. Yang terakhir ada Garuda Ular. Filosofinya melambangkan perpaduan antara kekuatan langit yaitu Garuda dan kekuatan bumi yaitu ular sebagai bentuk keseimbangan spiritual dan kekuasaan. Jadi Goa Sunyaragi bukan sekedar situs wisata, tapi merupakan tempat suci, latihan spiritual, dan militer bagi para bangsawan Kesultanan Cirebon. Setiap bagian di dalamnya memiliki simbolisme mendalam, menggabungkan kebudayaan lokal dan luar dalam satu kesatuan harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi